How crazy is that? Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Nah jujur sebenarnya kita sudah mempersiapkan materi yang berbeda untuk naik hari ini, sesuatu yang sudah kalian request banget, depannya R, belakangnya A. Cuma dari kemarin aku nggak bisa stop mikirin tentang topik yang kita akan bahas hari ini, yaitu Glee. Salah satu TV show atau acara TV favoritku when I was growing up, yang dipercaya banyak orang bisa memprediksi masa depan para bintangnya dan merupakan acara TV yang terkutuk. Nah sampailah di kemarin sore ketika kita sudah mempersiapkan video yang mestinya naik hari ini, satu tragedi muncul di mana salah satu bintang terbesarnya Glee hilang, disappeared saat mengajak anaknya yang baru berumur 4 tahun pergi rekreasi menggunakan kapal di sebuah danau. Hal ini bikin aku merinding banget dan mengingatkan aku lagi tentang topik yang aku mau bahas tadi, tentang kutukannya TV show ini. Aku nggak tahu apakah kalian akan semerinding aku karena aku benar-benar ngikutin sebenarnya Glee ini, tapi di video kali ini kita akan membahas bagian-bagian dari TV show-nya yang dipercaya banyak orang bisa memprediksi masa depan dan menunjukkan nasib para bintangnya. Kita juga akan membahas tentang kutukan-kutukannya, dan di akhir kita akan membahas tentang kasus yang terakhir ini, kasusnya Naya Rivera yang menghilang di sebuah danau. So without any further ado, biar nggak kepanjangan intronya juga, stop senyum-senyum, cause shit's about to go. So Glee, buat kalian yang nggak tahu, adalah acara TV yang tayang pada 19 Mei tahun 2009 sampai 20 Maret tahun 2015 dan merupakan serial drama komedi musical yang tayang di channel Fox Amerika Serikat. Jadi mereka tayang lumayan lama tuh, 6 seasons, karena memang di awal-awal seasonsnya itu fansnya banyak banget. Dulu waktu aku masih sekolah juga satu kelas, bahkan satu sekolah kayaknya fansnya Glee. Jadi kita sering banget bikin cover-cover lagu yang di cover juga di Glee, dan setiap ada episode baru yang tayang pasti besoknya kita bakal rame di sekolah kayak ngomongin gitu. Jadi singkat ya, ceritanya tuh tentang anak-anak di sekolah, anak-anak minoritas, anak-anak yang biasa dibully karena physical appearance, penampilan fisiknya, atau karena memiliki disabilitas ini, semua pada join ke satu grup yang sering banget dibully, namanya Glee Club. Jadi Glee Club ini adalah show choir yang kayak nyanyi bareng-bareng, nari bareng-bareng gitu. Dan awalnya mereka dibully, tapi mereka mencoba untuk membuat Glee Club ini jadi sangat populer dan sangat menarik. Show-nya tuh sangat seru dan sangat ringan. Tapi di balik keceriaannya acara Glee ini ternyata ada beberapa kebetulan yang mungkin bisa bikin kalian merinding karena mereka akan bisa memprediksi nasib dari aktor-aktornya. Dan selain kebetulan-kebetulan ini, ternyata ada juga hal-hal yang super misterius yang kerap terjadi kepada para kru dan pemain-pemain di serial TV ini. Kita akan mulai dengan Cory Monteith. Cory Monteith ini memainkan Finn Hudson yang merupakan salah satu karakter utama di Glee, bahkan kayaknya ini karakter yang sangat-sangat vital di Glee. Dan pada 13 Juli tahun 2013, saat musim kelimanya Glee lagi diproduksi, Cory Monteith ini ditemukan di kamar hotelnya, meninggal karena overdosis alkohol dan heroin. Dia ditemukan di kamar hotelnya di Hotel Vancouver, dan hasil otopsi awalnya menunjukkan bahwa dia meninggal dari toksisitas obat campuran. Nah, yang menarik adalah di dalam show-nya, di dalam acara Glee, ada satu momen di mana ibunya Finn bilang ke Finn bahwa ayahnya itu sebenarnya meninggalnya bukan karena pahlawan, bukan karena perang dia jadi pahlawan, tapi karena dia overdosis obat-obatan terlarang. Dan di bagian itu juga ibunya Finn bilang bahwa si Finn ini sangat mengingatkan dia dengan ayahnya. He died in Cincinnati. After being dishonorably discharged, honey, he had a drug problem that he tried to get over when he came home for you mostly, but one day he just didn't come back. It was an overdose. Oh, I feel sick. It's a lot to hear. Dan dia meninggal roughly dengan cara yang sama. How creepy is that? Next ada Lea Michele. Jadi Lea Michele ini benar-benar karakter utamanya Glee. Dia kayak the number one character di show ini. Dan baru-baru ini dia terkena skandal rasisme saat dia ngepost untuk Black Lives Matter ketika kasusnya George Floyd memuncak. Banyak co-starnya, jadi kayak orang-orang yang juga kerja di Glee, tiba-tiba bilang bahwa dia ini dulu perlakuannya buruk banget ke orang-orang lain ketika syuting Glee. Bahkan seseorang co-starnya bilang bahwa Lea pernah mengancam akan buang air besar di dalam wignya si pemain itu. Nah yang menarik, ternyata bahkan di show-nya ketika ditonton balik, orang-orang sadar bahwa karakternya Lea Michele di dalam show Glee, Rachel Berry pernah beberapa kali membuat racist remarks atau mengatakan kata-kata yang bisa dianggap cukup rasis. Could we maybe try something a little more black? I agree, we do an awful lot of show tunes. It's Glee Club, not Crunk Club.
Don't make me take you to the carpet. Fantastic. Karena skandal ini, banyak bintang-bintang Glee lainnya yang juga ngomong gitu publicly. Memang pas bekerja sama Lia membuat pekerjaan mereka sangat-sangat sulit dilakukan. Karena skandal yang satu ini, hashtag Lea Michele is over party, itu sempat trending dan banyak banget orang-orang yang spoke out. Bahkan bintang-bintang Glee lainnya juga bilang bahwa Lia adalah orang yang sangat-sangat sulit untuk diajak sama-sama bekerja. She was very difficult to work with. Dan dia bikin pengalaman aktor-aktor lainnya sangat buruk. Next, ini yang paling gila sih. Ini kasusnya Mark Selling. Jadi Mark Selling juga salah satu aktor utamanya Glee. Kenapa aku bilangnya semua aktor utama? Jadi sebenarnya castnya Glee itu besar banget guys. Tapi memang ada beberapa key players gitu yang udah ada dari season 1 sebelum karakter-karakter lain masuk dan keluar dari Glee. Nah, Mark Selling ini salah satunya, dia main jadi Noah Parkerman. Nah, Pak ini karakternya emang kayak the bad boy, cowok natchkal F-boy-nya Glee. Nah, hal yang tadi aku bilang sangat-sangat gila adalah pada Desember tahun 2015, Mark Selling ini ditangkap atas tuduhan pornografi anak. Jadi di laptopnya ternyata ditemukan ratusan video child pornography, dan itu serem banget. That's not scary enough. Jadi di awal dia bilang bahwa oh enggak, itu bukan punya saya, or segala macam kayak alasan gitu. Tapi pada tahun 2017 dia mengaku bersalah karena memiliki video-video dan foto pornografi anak yang jumlahnya tidak sedikit. Mark akhirnya dijatuhi hukuman 4-7 tahun penjara dan masa tahanannya dimulai mestinya pada 7 Maret tahun 2018. Namun pada 30 Januari tahun 2018, Mark Selling ditemukan sudah tidak bernyawa, bunuh diri di Sunland, Los Angeles. Dan hal yang paling serem menurut aku adalah klip-klip ini dari Glee. Let me ask you something. Where do you think you'll be in the year 2030? Broadway. In jail, or dead, or both. Oh, hey, Miss Ace. Hey, can you help us out? Yeah? Lauren and I are gonna make a sex tape. So I can get a recording contract. Wow, okay. Now for the downside. Are you aware that because you're under 18 years of age, making and owning a sex tape could make you guilty of child pornography? I overheard you talking to that sophomore girl yesterday. Whoa, back off, dude. You got a fiance. Plus, I called dibs on all the chicks whose boobs aren't done growing yet. Not that, okay? I've seen things, done things that would keep you up at night. Pencils to distract me. Aren't you underage? I have a fake ID. Good enough for me. How crazy is that? Aku personally ingat ketika aku nonton scene-scene tersebut, and they didn't really mean anything to me. Mereka nggak ada kayak maksud tersembunyi gitu. Aku nontonnya cuman kayak hahaha lucu aja gitu. Dan ternyata next ada prediksi yang nggak seserem sebelum-sebelumnya dari Grant Gustin sama Melissa Benoist. Jadi Grant Gustin di Glee memerankan Sebastian Smith, dan Melissa Benoist memerankan Marley Rose. Mereka bukanlah tim inti Glee dari kayak season pertama, jadi dia munculnya in like the later seasons, di musim-musim pertengahan gitu. Dan tanpa diketahui, jadi di Glee ada beberapa skenario-skenario yang seakan bisa tahu bahwa mereka akan mendapatkan peran sebagai Flash dan Supergirl di CW. Obviously, jelas Glee di-shoot kayak jauh-jauh sebelum mereka mendapatkan peran di CW. Tapi ini menurut aku kebetulan yang cukup menarik. I don't like you. Fun. I don't like you either. I don't like your smirky little meerkat face. I don't like your obnoxious CW hair. What are you guys talking? So, are you jumping on this superhero bandwagon? Club where you have to wear full body spandex. Not really my thing. How did you do that? I'm Supergirl. Ada kebetulan satu lagi yang cukup menarik, itu ketika ada satu scene di Glee yang bilang bahwa bayangkan jika ada satu kota yang diserang sama killer bees atau lebah pembunuh. Tim, did you hear about that swarm of Africanized killer bees? Oh, wouldn't it be awful to see an entire town overrun by killer bees? I'm sorry, did you just say, Tim, an entire town overrun by killer bees? Well. Dan itu benar-benar terjadi. I should shake your hand. Not unless you got some hand sanitizer. What do you think? Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Next kita masuk ke lebih banyak kutukan dari serial Glee ini. Jadi selain dua kematian yang kita tadi udah bahas tentang Cory Monteith sama Mark Selling, ada tragedi-tragedi lainnya yang kerap terjadi kepada kru atau pemain-pemain serial Glee. Jim Fuller ini adalah asisten direktur di Glee, dan dia ditemukan meninggal dalam tidurnya pada 14 September tahun 2013 saat usianya baru 41 tahun. Dan gak cuma Jim, hal ini juga terjadi pada orang kesayangannya Becca Tobin. Becca Tobin adalah salah satu pemainnya
Glee. Dia bergabung di Glee pada musim keempat sebagai seorang cheerleader, Kitty Wild. Nah, setahun setelah kematiannya Cory Monteith, tiba-tiba pacarnya Becca yang bernama Matt Bandyk ditemukan sudah tidak bernyawa di sebuah hotel di Philadelphia. Pada saat itu, pasangan ini sedang dalam perjalanan bisnis dan jasadnya ditemukan oleh pelayan hotel. Dan tidak ditemukan indikasi narkotika atau alkohol, jadi nggak ada yang tahu dia sebenarnya meninggal karena apa. Next ada Nancy Motes. Nancy Motes juga seorang asisten produser di serial Glee, dan dia merupakan adik tirinya Julia Roberts. Nancy ditemukan bunuh diri pada 9 Februari tahun 2013 saat dia berusia 37 tahun karena overdosis obat-obatan. Kasus kematiannya Nancy Motes ini waktu itu sempat rame karena di surat-surat kematiannya, surat-surat bunuh dirinya, dia bilang bahwa kakak tirinya si Julia Roberts, literally the Julia Roberts, adalah alasan kenapa dia bunuh diri. Dan yang terakhir terjadi pada Naya Rivera. Dari kemarin beritanya Naya ini yang bikin aku nggak bisa stop thinking about this, nggak bisa stop mikirin ini. Jadi Naya Rivera ini berperan sebagai Santana Lopez, which is my favorite character, salah satu karakter favorit aku di Glee, along with Queen. Dan Naya ini diberitakan polisi bahwa dia menghilang setelah anaknya yang berusia 4 tahun ditemukan di sebuah kapal sendirian, kapal yang disewa oleh dia untuk berekreasi bersama anaknya. Kapalnya ditemukan mengapung di danau dengan kedalaman 30 kaki, dan polisi mengonfirmasi bahwa itu Naya karena semua pakaian, tas, dan identitas Naya ditemukan di kapal tersebut. Mobilnya juga masih terparkir di sekitar lokasi kejadian. Kronologi singkatnya, pada 8 Juli kemarin, Naya Rivera dan anaknya Josie berkunjung ke Danau Piru, sebuah danau buatan di Los Padres National Forest, Ventura County, Amerika Serikat. Dan pada pukul 1 siang, dia menyewa sebuah kapal pontoon untuk mengelilingi danau tersebut. Nah, Naya ini seharusnya mengembalikan kapal tersebut pada jam 4 sore, tapi dia tidak kunjung kembali. Seorang pengemudi perahu lain lewat terus ngeliat nih ada perahu yang mengapung sendiri kan. Dan akhirnya Josie pun ditemukan sedang tertidur di dalam kapal ini sendirian dengan menggunakan jaket pelampung. Pengemudi itu lalu menghubungi polisi dan mereka melakukan penyelidikan. Diketahui saat ditemukan kapal yang disewa Naya itu memang tidak sedang berlabuh, jangkarnya nggak diturunin, dan tidak sedang berada di tepi danau. Nah, menurut keterangannya Josie, si anaknya, dia sama ibunya pergi berenang, tapi dia balik ke kapal dan ibunya tidak pernah kembali lagi. Dan kemudian pada hari ini, tanggal 10 Juli tahun 2020, polisi mengatakan bahwa kemungkinan besar Naya meninggal karena tenggelam di Danau Piru. Sejujurnya sampai poin ini aku masih berdoa aja kayak dia bisa ditemukan gitu, dan dia nggak apa-apa. But I don't know. Nah, ada beberapa teori yang dibuat oleh fans atau publik mengenai menghilangnya Naya Rivera. Yang pertama itu adalah bahwa dia mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi di foto terakhir yang dia post, captionnya itu Just the Two of Us. Dan ada yang komen nih, Sarah.Z, dia bilang Just the Two of Us itu adalah lirik dari lagunya Eminem 97, Bonnie and Clyde. Lagu itu bercerita tentang seorang ibu yang bunuh diri dengan menenggelamkan dirinya sendiri. Sarah.Z bilang, saya harap ini nggak beneran. Ada yang menambahkan ini Jambo Safari, dia bilang apakah dia beneran bunuh diri? Kalau misalkan kamu lihat postingan-postingan terakhirnya tuh memang kelihatan sangat-sangat depresi. Dan diakhiri dengan foto yang tadi, Just the Two of Us, cuma kita berdua. Ada juga yang berasumsi bahwa mungkin dia diculik. Ini kayak Melanie Irwin 150279. Dia mengutarakan kayak mungkin aja dia diculik, kayak ternyata ada kapal lainnya yang datang terus nyulik dia, atau mungkin juga dia lagi berenang terus keram kakinya dan dia nggak bisa naik sendiri. I Am Juice juga menambahkan kecurigaannya, dia bilang sangat aneh, bukannya kapal itu memiliki tangga untuk turun ke air. Gimana caranya anaknya bisa naik ke atas kapal tapi dia enggak? Iya, emang dia pakai life vest, dia pakai pelampung. Tapi gimana caranya anak 4 tahun punya mentalitas untuk naik ke atas kapal sendirian? Ayam Juice bilang bahwa mungkin dia ngangkat anaknya buat masuk ke kapal, terus dia ditarik seseorang atau sesuatu. Siapa juga yang tahu apa yang ada di danau ini. Katanya emang danau ini sangat dangerous, sangat berbahaya. Nah, setelah aku selidiki, memang ternyata si Danau Piru ini adalah danau yang sangat terkenal dengan bahaya dan misterinya. Jadi bahaya karena ternyata ini tuh kayak reservoir yang sangat-sangat besar dan dia punya current, jadi punya arus yang cukup kenceng yang kadang bisa disamakan dengan lautan. Polisi juga menambahkan bahwa visibilitas dari lake ini, visibilitas dari danaunya tuh sangat-sangat rendah karena di bawah airnya banyak banget tanaman dan pohon-pohon, jadi gelap. Nah, kalau dari sisi misterinya aku menemukan bahwa ternyata si Lake Piru ini, si Danau Piru ini terkenal dengan legendanya. Jadi katanya dulu orang asli Amerika
the Indian American yang tinggal di sekitar lake ini suka membuang bayi-bayi yang lahir tapi menurut mereka kurang kuat. Jadi bayi-bayi yang mereka pikir tidak akan menjadi leader atau tidak akan menjadi tambahan yang baik untuk suku mereka akan dibuang ke lake ini agar suku mereka tuh dipenuhi sama bibit-bibit unggul gitu. Nah, katanya kenapa banyak tragedi yang terjadi di Danau Biru ini adalah karena itu banyak dendam di situ, banyak arwah-arwah yang penasaran, arwah-arwah yang marah di danau ini. Makanya sering terjadi accident, sering terjadi kecelakaan di danaunya, dan banyak pemancing yang pergi ke danau ini malam-malam dan tidak pernah kembali. Nah, teori yang terakhir adalah bahwa ini just another Glee curse, bahwa ini adalah kutukan Glee lainnya. Jadi, yang sangat menarik adalah karakternya Naya, Santana tuh menyanyikan banyak banget lagu. Tapi beberapa yang aku inget vividly, yang sangat-sangat aku inget adalah Valerie, itu bagus banget, River Deep, Mountain High, sama If I Die Young. Dan di dua lagu ini, yang satu ngomong tentang aku cinta banget sama kamu sedalam sungai dan setinggi gunung. Specifically ngomong River Deep. Dan di lagu If I Die Young, yang judulnya benar-benar If I Die Young, jika saya meninggal di umur muda, ada juga bagian lirik yang mengatakan If I die young, bury me in sand, lay me down with the bed of roses, sink me in the river at dawn, take me away with the word of a love song. Tenggelamkan saya di sungai pada saat matahari tenggelam. Kalau kalian ke cover lagu itu, Glee If I Die Young, aku yakin pasti banyak banget komentar orang-orang yang sama freaked out-nya, sama-sama merindingnya sama aku. But in all honesty, aku cuma berharap dia ditemukan sih, kayak please ini nggak harus membuktikan apa-apa. Mungkin aja kutukan ini cuman kebetulan, walaupun bahkan Ryan Murphy yang buat Glee bilang bahwa Glee ini adalah acara terkutuknya dia, dan banyak banget orang yang percaya bahwa ya dengan kesuksesan sebesar itu mungkin saja mereka menawarkan sesuatu pada something. But I wanna know what you think. Aku mau tahu menurut kalian, apakah kalian percaya kutukan Glee ini beneran? Apakah kalian percaya bahwa ada acara-acara TV show yang terkutuk? Apakah kalian percaya akan kutukannya, atau kalian percaya bahwa ya mungkin ada alasan logis kenapa ini semua terjadi pada para pemainnya Glee? Mungkin karena Glee sesukses itu pada waktu itu. Tapi kalau misalkan kalian bandingin, banyak kok show-show yang jauh lebih terkenal, jauh lebih besar, jauh lebih lama tayangnya, tapi aktornya nggak kenapa-napa, kayak Friends atau How I Met Your Mother. Semua karakter utamanya nggak kenapa-napa. So aku mau tahu menurut kalian, please komen di bawah. Dan kalau aku boleh minta aja, maybe you can pray with me, doain Naya nggak kenapa-napa dan ditemukan sehat dan oke. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa, aku nggak maksa. Just komen di bawah ide-ide buat video-video selanjutnya. But other than that, I hope that you guys find this video as creepy as I did. Kalau kalian suka video-video creepy kayak gini, klik like-nya, follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget, Nessie Judge aja, dan subscribe ke channel ini juga, nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru, karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye. If I die, bury me in satin, lay me down on a bed of roses, sink me in the river at dawn, send me away with the words of a love song. Oh, oh.